Baik para kicau mania, ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merawat anakan cicipadi supaya burung bisa bertahan sampai besar, tidak mati. Ya, ini untuk perawatan anakan burung cicipadi coklat. Burung ini saya ambil ketika masih cindil. Jadi artinya ini sudah lebih dari 1 minggu saya pelihara, bulunya sudah mulai tumbuh, bulu jarumnya sudah mulai pecah ya. Ini saya rawat sampai usia begini, 1 minggu, 1 minggu setengah sekitar nih ya. Bagaimana kok tidak mati? Biasanya banyak orang mengeluh, burung itu diberi makan, dirawat tapi kemudian mati. Nah ini, dikasih makan fur kemudian mati. Kok bisa? Ya itu begini yang perlu Anda ketahui, bahwa ini harus tahu tipsnya. Jangan sembrono untuk merawat burung cicipadi anakan. Kalau tidak tahu tipsnya biasanya nanti akan mati. Dikasih makan terus kok mati, diloloh terus tapi mati. Ini banyak orang yang tidak tahu, sehingga perlu saya jelaskan ya. Ini cicipadi ini saya ambil ketika masih seperti tadi, kita masih cindil, saya rawat sampai usia segini, artinya dia sudah melewati batas risiko untuk mati. Cindil itu lebih susah untuk merawat. Nah, bagaimana cara saya merawatnya? Apakah menggunakan fur? Iya, saya menggunakan sama ini fur nih. Ini saya buat dari racikan SKM dicampur dengan fur SKM yang saya campur dengan fur ayam. Ya, saya sengaja menggunakan SKM ya, karena SKM itu pakan ayam milik almarhum teman saya, sehingga saya selalu mengandalkan SKM. Ini ikatan pertemanan ya masalahnya ya. Jadi kalau ada Bang Ijo itu siapa sih? Oh, ternyata saya adalah temannya pemilik pabrik SKM. Saya hanya temannya saja. Teman main, teman kumpul, teman diskusi. Sayang beliau baru saja sedo atau meninggal dunia kemarin beserta istrinya. Ya, semoga surga bagi beliau. Ya, ini saya campurkan SKM, tapi kalau di SKM agak sulit. Ini SKM Kertosari ya, banyak di Pulau Jawa. Tapi tempat Anda mungkin agak sulit, Anda bisa mencarinya leopard juga sama saja. Ini saya racik, saya menggunakan SKM ditambah dengan fur ayam. Jadi sengaja saya berikan tambahan fur ayam. Kenapa? Biar dia tidak fanatik terhadap salah satu fur. Kalau perlu nanti saya ganti dengan fur ayam yang lebih murah. Ya, ini awalnya begitu. Sehingga saya harus meracik dari kecil supaya dia terbiasa dengan fur yang berbeda-beda. Kalau perlu diganti-ganti terus furnya, sehingga nanti dia akan terbiasa dengan jenis fur. Mungkin fur ayam juga boleh, fur leopard boleh, fur SKM boleh, dicampur fur-fur yang lainnya. Yang sekarang mungkin twister juga ya, juga itu twister miliknya siapa kok saya lupa namanya ya, mohon maaf ya. Untuk twister itu juga termasuk ahli kicau mania, dulu dari Surabaya, sekarang bertempat di Semarang. Sangat luar biasa beliau ya. Ini saya berikan fur, tapi tidak semuanya fur. Ini yang kesalahan fatal para pemelihara burung cicipadi. Kenapa kok mati ketika diberi makan? Itu rata-rata dia menggunakan fur total ya. Fur total. Dia menggunakan fur total. Dan furnya terlalu padat. Jangan diberi fur total ya. Fur total itu nanti ketika burung sudah dewasa, diubah dari fur lembek cair, berubah menjadi fur lembek, menjadi agak padat sampai fur kering, fur total. Kalau Anda berikan fur semuanya, burung-burung segini pasti mati, proteinnya kurang. Maka bagaimana cara merawat burung ini supaya tetap bertahan dengan fur, dan nanti kalau besar terbiasa dengan fur? Caranya ya dengan fur, dengan ditambah protein. Saya menggunakan ini ulat Hongkong. Ya, pakainya ulat Hongkong. Bisa juga pakai jangkrik. Segini, walaupun mulutnya segini, lehernya kecil, tapi kalau untuk jangkrik muda itu dia bisa menelan. Tapi syaratnya jangkriknya harus dipotong kepalanya, dibuang bulunya. Kalau ada sudah mulai muncul kok bulu, sayapnya dibuang sayapnya, dan kaki-kakinya dibuang. Ini bisa menelan ya.
separuh dari kepala ukurannya itu masih bisa tertelan oleh lehernya, tidak apa-apa, diberikan jangkrik. Tapi jika memang terlalu berisiko, takut resiko tersangkut dan sebagainya, tersedak untuk makan, ya gunakan saja ulat hongkong lah yang paling mudah, di mana-mana ada. Dan jangan lupa berikan air. Ini kaitannya pasalnya apa? Air dan ini dan for ini pasangan, karena for itu memiliki serat yang membuat susah untuk menelan. Nah, burung kecil ini belum bisa untuk makan for total. Kenapa? Kalau dari kecil ya, kalau for total itu bisa membuat pencernaannya atau ususnya rusak atau tersobek. For itu bahannya adalah, salah satunya adalah padi itu yang gilingan padi itu jenis katul ya, dari katul itu tajam. Kalau kita sih mungkinnya kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya katul itu jika dilihat dengan mikroskop diperbesar itu seperti butiran seperti lancip-lancip, itu tajam. Itu untuk usus bagi ini pencernaan burung segini bisa sobek, terkena. Nah, khusus juga untuk ulat hongkong, misalkan begini ya, ulat hongkong ya, jangan kemudian dimasukkan ulat hongkong seenaknya. Ini pun ada caranya nanti memberikan ulat hongkong satu persatu ya, saya beritahukan ya, nanti supaya Anda tidak salah. Karena jika burung segini ususnya itu seukuran dengan ulat hongkong, lebih kecil kadang. Kalau dia salah dipilihkan ulat hongkongnya, ususnya bisa sobek oleh ulat hongkong. Banyak kasus burung mati karena ususnya tidak kuat untuk menampung besaran makannya, atau karena tipis ulat hongkong itu kulitnya tajam, maka dia kemudian tersobek oleh itu. Kalau besar saja bisa, jangkrik saja bisa muat, tetapi ulat hongkong bisa sobek karena ketajaman dari kulitnya. Baik, begini cara melolosnya ya. Jadi kita harus membiasakan untuk memberikan for supaya burung ini nanti tidak dominan terus menggunakan serangga. Ini saya perlihatkan ya. Burung itu burung lapar. Misalnya pagi hari ini ya, saya berikan aja. Ya, ini saya berikan. Ya, satu. Ya, langsung buang kotoran. Jangan lupa dibersihkan nanti setelah ini ya. Kotoran yang menumpuk di sarang itu bisa berisiko, bisa membuat burung sakit. Kita berikan saja semuanya ya. Ya. Burung ini lapar, jadi mintanya terus nih. Kalau kita ikuti terus, wah tidak ada habisnya. Harus tahu porsi ya. Ya, nih. Ini kan begini. Ya, agar saja begini. Kalau kita merawat burung ini, kita setidaknya berikan tiga asupan untuk ini ya, 3 asupan. For kecil-kecil jangan terlalu banyak ya. Fornya menyesuaikan. Jika masih kecil sekali, masih cindil, ya fornya yang cair. Ini sudah mulai agak padat ini, karena menyesuaikan ini usia. Pencernaannya sudah mulai kuat, jadi aman. Ini pun masih lembek, tidak seperti yang fur mulai padat. Nanti kalau bulunya sudah tumbuh semua, sudah tumbuh padat semua, nanti saya akan menggunakan fur yang lebih padat lagi. Saya ubah dari mulai nanti padat semakin mengering, kadar airnya sedikit, sehingga nanti mereka akan terbiasa dengan fur yang kering. Ya ini, ya sekarang kalau ini sudah diam begini ya, kita berikan dulu sampai nanti kira-kira dia ya udah. Beberapa orang lebih mudah menggunakan sepet, tapi saya lebih suka menggunakan ini lidi. Kenapa lidi? Karena nanti ketika ini sudah dewasa, cara mengubahnya supaya dia mau makan mandiri, kita dekatkan begini ya, kepalanya mengejar sini misalkan burungnya, maka kita dekatkan di sini, terus paruhnya nanti akan menodol sendiri, didekatkan di sini. Jadi dia awalnya begini, ikut kepalanya turun terus didekatkan begitu, dia akan nodol sendiri ke fur. Itu caranya mengubah dari yang lolohan begini menuju supaya dia bisa mulai nodol sendiri di fur.
Caranya begitu. Jadi saya lebih suka menggunakan lidi. Kalau menggunakan spat langsung disontekkan saja, itu nanti susah untuk mengubah dari kebiasaan dia makan tiloloh dengan mandirinya yang susah nanti adaptasinya. Nah, bagaimana cara memberikan ini? Jangan lupa ya, kalau dia terlalu kelihatan terlalu seret, caranya kita balik ini. Jadi supaya nggak kotor, ini kan ujungnya dibalik lidinya, lalu kita celupkan di sini. Jangan digelonggong, bahaya. Kayak begini, misalkan begini ya. Nah, berikan air, tetesan air ya, 2 atau 3 tetes itu sudah cukup, teman. Itu sudah cukup membuat yang tadi seret itu bisa masuk 2 atau 3 tetes ya, gitu caranya ya. Yang selanjutnya, ketika kita sudah ini, saya pinggirkan dulu ya, ya. Saya berikan contoh, airnya juga saya pinggirkan. Ini racian ini selalu terus, jangan asal-asalan. Terus kemudian diberikan juga ini ulat Hongkong ya. Ini saya singkirkan dulu nih. Ini ulat Hongkong. Jangan berikan ulat Hongkong yang warnanya gelap. Ya, yang hitam apalagi. Itu tajam sekali kulitnya. Kalau itu sampai dimakan oleh burung cici padi sekecil ini, mate ya. Burungnya mati. Kenapa? Karena kulitnya ini seperti silet, tajam. Maka bagaimana cara memilihkan? Semakin kecil burungnya, carikanlah yang empuk. Ulat Hongkong itu nanti akan melepaskan kulit. Ini empuk ini. Ya, yang putih-putih warnanya itu sedang salin rupa. Begini-begini itu empuk. Masih empuk ini. Cari yang empuk ya. Nah, caranya jangan langsung ditelankan, mati. Bahaya. Kenapa berbahaya? Ingat, ulat Hongkong ini saya tunjukkan di sini. Ini ada kepala. Itu ada kepalanya ya. Kepala ini jika sampai ini masuk ke perut dan dia belum mati, dia bisa menggigit, bisa menyobek perut usus si burung. Tapi kalau yang empuk begini biasanya sih masih empuk ya, dia belum siap, belum bisa merobek. Tapi kalau sudah agak dewasa, nanti sudah mulai besar dan kita terbiasa menggunakan ulat Hongkong yang begini, ini kepalanya keras, taringnya tajam. Kalau ini masuk belum mati, karena burung itu punya kecenderungan langsung menelan, maka lama-lama burung Anda akan disobek oleh ini capitnya, taringnya, capit begini nanti mati burungnya. Dan jangan lupa ulat Hongkong itu karakternya sifatnya panas untuk badan burung. Jangan terlalu banyak diberikan. Ambil saja sekitar 3-5 ya. Selebihnya berikan ini ya, selebihnya ini ya, 3-5 itu hanya untuk mendukung protein. Tapi jika Anda mau tidak repot untuk meloloh burung, Anda bisa juga melolohnya tidak mengganti ulat Hongkong, tapi rebusan telur puyuh juga bisa. Ambil kuning telurnya, dilolohkan, nanti dicampur dengan ini. Tapi ingat ya, kuning telur seret, sehingga dia harus tetap diberikan minuman. Ya, misalkan begini, saya ambilkan ya, yang empuk, yang masih empuk ya ini. Ya, pastikan dipotong kepalanya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar berkah ya. Lalu jangan biasakan diberikan dengan tangan, tapi diberikan dengan sunduk begini ya. Ya, ini kuku saya sampai hitam nih, motong nih. Ya, biasanya saya potong nih, tapi susah nih karena kena getah juga. Tadi kemarin saya bermain dengan pulut. Ya, pulut kuku saya hitam nih, pucungnya, jempolnya. Ya, namanya juga pembolang. Menempelnya di kulit masalahnya, bukan di kuku itu. Baik, gara-gara membuat pulut kemarin, saya membuat pulut dari lem ditambah dengan getah karet. Baik, ini lihat ya, ini ujungnya nempel, kita berikan di sini ya. Susah sekali nih, ini mau begini burungnya ya. Ya,
Itu caranya. Jangan lupa 3-5, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak berbahaya. Nah itu saja tutorialnya. Ini lantai saya lolos sendiri. Ini kotaknya sempit jadi susah untuk memberikan contoh banyak. Ini cukup begitu. Jadi melolosnya diingat-ingat ya. Jangan total for, mati. Fornya juga ingat kadar airnya. Kalau masih cindil beri for seperti ini mati. Harus lebih banyak airnya, seperti bubur yang lencer ser gitu, seperti tetesan air tapi mengandung bubur. Ya, kalau sudah begini sudah cukup begini. Nanti kalau sudah popok lagi, kadar airnya dikurangi sampai menjadi padat nanti. Nah, jangan hanya ini, tapi harus ditambah dengan ulat hongkong atau jangkrik atau sejenis serangga-serangga yang lain. Tapi ingat cara memotong serangganya. Kalau ulat hongkong dipotong dulu kepalanya, bisa mati nanti burungnya. Jangkrik juga itu dipotong semua sotang atau kaki-kakinya dan kepalanya, termasuk sayapnya itu bisa membuat tersedak nanti. Begitu ya. Kalau pakai for ini jadi diberikan dengan tambahan tetesan air supaya tidak sereten. Berapa lama kita harus meloloh burung ini, burung cici padi ini? Sebaiknya kita loloh 2 jam sekali ketika masih cindil. Setelah cindil, kemudian usia 1 minggu lah sudah mulai popok begini, dikurangi mulai 3-4 jam sekali. Nanti kalau bulunya sudah penuh, wes dia buat saja sekitar 5-6 jam sekali. Ya, 5 mungkin pagi jam 6, jam 12, nanti ya jam 6, jam 10, 11, 12 itu antara itu, terus nanti sore diloloh, menjelang malam diloloh lagi. Nah itu kalau sudah nanti sudah mulai popok itu ya tinggal mengadaptasikan bagaimana dia bisa makan sendiri. Begitu ya tutorialnya. Jangan hanya fur, berbahaya. Selain burungnya akan nyilet, ini juga bisa merusak ususnya dan kurang gizi, maka berikan tambahan yang lain. Oke, itu tips dari Bang Kicau. Burung cici padi sedang musimnya ini, maka rawat cici padi secara baik ya, secara tepat supaya Anda bisa memiliki burung menjadi nanti kalau besar menjadi gacor. Jangan lupa segini dimasteri biar nanti jadi bagus. Teknik pemasteran nanti lain waktu saya buatkan videonya. Oke, salam untuk Anda semua. Terima kasih.